Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film inspiratif, bertema mobil. Namun bukan tentang pembalap maupun mobil yang dipakainya, tetapi tentang mekanik yang sangat menyukai modifikasi, atau rebuild mobil klasik. Tentu banyak orang menantikannya, untuk melihat hasil karya miliknya. Suatu hari ketika berangkat kerja, Luke melihat sebuah mobil yang mogok di jalan. Karena orang itu tidak mengetahui tentang mesin, dia membantu menyalakannya dengan sebuah trik kecil. Pemilik mobil itu kagum, dan ingin memberinya imbalan. Namun Luke tidak membutuhkannya, karena dia hanya senang membantu orang lain. Luke bekerja di sebuah perusahaan otomotif. Bukan sebagai karyawan biasa, karena ayahnya yang bernama Steve, merupakan pemilik perusahaan ini. Sayangnya dia dan ayahnya memiliki cara pandang yang berbeda, dan seringkali membuat mereka berdebat. Terutama tentang pesaing bisnisnya, yaitu bengkel mobil baru. Pemilik dari tempat itu adalah Ray, yang kali ini sudah mempercayakan tempat itu pada anaknya, yang bernama Jessica. Walaupun seorang wanita, kemampuan mekaniknya bahkan melebihi para laki-laki pada umumnya. Di sana dia memiliki teman akrab yang bernama Terry. Menyadari Jessica sangat cantik, dia ingin agar Jessica segera mencari pacar. I have my job, and I have my cars. Bosan mendengar itu, Jessica selalu mengalihkan pembicaraannya. Dia pun memiliki impian, agar para wanita juga sadar, bahwa pengetahuan tentang otomotif sangat membantu bagi hidupnya. Terry sudah menebaknya, dan menyiapkan kejutan untuknya. Dia sudah mengundang wanita yang tertarik dengan otomotif, untuk datang ke sana. Jessica yang jarang bertemu banyak orang, tentu merasa grogi. Namun dia memberanikan diri, dan mulai menjelaskan dengan perlahan. Let's begin. Ketika sedang mengobrol dengan anak dari Terry yang bernama Eden, ayahnya datang membawakan sebuah mobil. Bukan mobil baru, tetapi mobil lama yang membuat Jessica terpana. Dia lebih tertarik dengan mobil seperti ini, karena bisa memodifikasi sesuai imajinasinya. Tiba-tiba ayahnya mendapatkan telepon, dan harus pergi sejenak. Di sebuah bar, Luke sedang bersantai dengan temannya yang bernama Pete. Dia merupakan teman curhatnya, terutama soal permasalahan dengan ayahnya. Sialnya dia kehilangan kunci mobilnya, dan kebingungan mencarinya. Jessica yang baru masuk ke bar tersebut, tanpa sengaja menemukan kuncinya. Melihat tatapannya, ternyata mereka berdua sudah saling mengenal. Namun dari pembicaraan itu, seperti ada sebuah rahasia di antara mereka berdua. Terry langsung menyadari, dan menanyakannya. Ternyata, dahulu mereka berdua adalah sepasang kekasih. Awalnya kakek dari Luke menyuruh ayahnya dan ayah dari Luke untuk menjadi mitra, untuk mengambil alih perusahaan. Tetapi ayah Luke menolak, dan ayahnya berakhir seperti ini. Hal itu mempengaruhi hubungannya, kemudian mereka berdua berpisah. Berpindah keesokan harinya, seseorang tiba-tiba datang menemui Jessica. Dia adalah Wayne, pembawa acara terkenal di salah satu program televisi tentang mobil. Kehebatan Jessica sebagai mekanik, sudah sampai ke telinganya. Oleh karena itu dia mengundangnya untuk menjadi peserta kompetisi, di acara yang dibuatnya. Tentu Jessica yang selalu grogi di depan umum, tidak percaya diri untuk menerimanya. Wayne tidak akan memaksa, tetapi berharap Jessica akan mengubah keputusannya. Apalagi hadiah utamanya adalah uang yang begitu besar, sekitar 800 juta rupiah. Malamnya Jessica menceritakan hal ini kepada ayahnya. Dia sebenarnya ingin mengikuti, namun kurang percaya diri di depan umum. Melihat ayahnya tampak melamun, Jessica menyadari ada sesuatu yang salah. Ternyata yang menelpon sebelumnya, adalah pemilik tanah dari bengkelnya. Harga sewanya naik drastis, yang membuatnya tidak memiliki cukup uang untuk membayarnya. Mendengar itu, Jessica memiliki sebuah ide. Dia ingin mengikuti kompetisi itu, demi hadiah uang yang diberikan. Uang itu bisa dia gunakan, untuk membayar uang sewa bengkelnya. Seketika Jessica pergi ke lokasi yang diberikan, yaitu di dekat tempat festival mobil klasik. Melihat seseorang kesulitan dengan mobilnya, Jessica ingin membantu. Need a hand?
Bahkan hanya dengan petunjuk kecil, dia bisa mengetahui masalahnya dan memberikan solusinya. Luke yang tidak sengaja melihat, memuji kemampuannya. Tentu saja dia sangat mengenal Jessica, terutama karena mereka dahulu belajar mekanik bersama. Mencoba untuk membicarakan masa lalu, Jessica langsung memotongnya. Dia masih menjaga jarak dengannya, terlebih karena masalah pada masa lalunya. Jessica langsung pergi menemui Wayne, dan menerima undangan kompetisinya. Namun seperti sebuah takdir, ternyata salah satu peserta lainnya adalah Luke. Mereka pun hampir bersih tegang, tanpa memperhatikan peserta lain yang melihatnya. Melihat gelagat kedua orang itu, Wayne menyadari, ada bumbu-bumbu asmara di dalamnya. Bagi dunia televisi, hal seperti ini justru akan menguntungkannya. Acara ini bernama American High Gear, sebuah acara kompetisi untuk membangun ulang mobil tua, menjadi sebuah mahakarya. 5 peserta akan bertanding, dan memperebutkan juara pertama. Di setiap babaknya, 1 orang terakhir akan tersingkir dan dinyatakan gugur. Pada babak pertama ini, selama 2 menit peserta akan mengamplas sebuah kap mobil. Semakin besar dan rapi bagian yang diselesaikan, akan meraih poin lebih tinggi. Dan mereka berhak memilihkan mobil bahan modifikasi, untuk peserta dengan poin di bawahnya, pada babak selanjutnya. Take your positions. Tanpa berlama-lama, kompetisi pun akhirnya dimulai. Jessica masih tampak grogi, dan mencoba untuk tenang. Tidak seperti peserta lain, yang tampak lebih percaya diri. Sialnya alat milik Luke terlempar dekat Jessica, yang membuatnya makin panik. Dia malah ikut berputar-putar, sehingga kabelnya tertarik, dan menjatuhkan kap mobilnya. Waktunya banyak terbuang, tanpa bisa melakukan apa-apa. Dapat ditebak, bahwa Jessica berada di urutan paling bawah. Tentu semua ini tidak akan terjadi, kalau saja Luke tidak mengacaukannya. Jessica menceritakan kejadian itu pada Terry, dengan penuh kekesalan. Namun masalah terbesarnya bukanlah itu, melainkan rasa groginya ketika tampil di publik. Dia mulai menjadi seperti ini, setelah ibunya meninggal. Seakan-akan separuh jiwanya ikut hilang, dan membuatnya tidak percaya diri. Untuk menenangkan, Terry memberitahu bahwa banyak orang mendukungnya. Dia pun besok akan datang, untuk menyemangatinya. Jessica dan Luke sering bertemu selama kompetisi, karena mereka harus tinggal di asrama. Bahkan Luke membantunya, ketika tidak bisa menuangkan air dari mesinnya. Sorry about today. Di kesempatan itu dia meminta maaf, atas apa yang terjadi sebelumnya. Jessica tidak terlalu menganggap serius hal itu, dan sudah melupakannya. Karena seringnya bertemu, berangsur-angsur Jessica mulai lunak padanya. Tidak hanya Terry, Pete juga sadar, bahwa mereka masih memiliki perasaan satu sama lain. Dan akhirnya, kompetisi babak kedua pun akan dimulai. Format kali ini adalah berupa kuis, tentang pengetahuan dari para mekanik. Babak ini sudah menerapkan sistem gugur, sehingga peserta dengan poin terendah akan tereliminasi. Pertanyaan demi pertanyaan dilemparkan. Tentu semua bisa menjawabnya, sehingga yang terpenting adalah siapa yang menekan tombolnya terlebih dahulu. Namun ketika dalam kondisi yang terlalu cepat, kadang apa yang akan kita ucapkan tiba-tiba terlupakan. Jessica mengalami itu, dan akhirnya membuang poin berharganya di pertanyaan terakhir. Setelah menghitung seluruh poinnya, orang yang bernama Clark gugur di sana. Namun Jessica juga harus waspada, karena poinnya hanya di atasnya sedikit. You okay? Apabila tidak berkembang, dialah yang selanjutnya akan tereliminasi. Mendengar itu, Terry ingin membantu Jessica. Dengan pelatihan meditasinya, dia ingin Jessica bisa lebih fokus, sehingga kemampuan sebenarnya keluar. Mereka bahkan melakukan gerakan aneh, yang membuat para laki-laki tampak heran melihatnya. Salah seorang penasaran, hubungan Luke dengan Jessica. Luke hanya mengatakan bahwa Jessica belum pulih secara mental, dan dia di sini bertanggung jawab membantunya. Walaupun sebagai lawan, mereka pun setuju, karena ingin melawan dengan kemampuan terbaiknya. Langsung saja, kompetisi babak ketiga pun berlangsung. Kali ini tugasnya adalah memasang lampu depan mobil, menggunakan barang rongsokan yang disediakan. Dinyatakan berhasil, apabila lampunya sudah menyala.
Agar lebih menantang, pertandingan ini dilakukan secara tim. Dan tanpa diduga, Jessica dan Luke akhirnya harus bekerja sama. Mereka pun langsung bersiap, dan tidak ingin tertinggal. Ketika waktunya tiba, mereka langsung berlari dan memilih barang yang bisa digunakan. Tim sebelah sudah menemukan apa yang diperlukan, sedangkan Jessica terus mencari. Namun tidak memakan waktu lama, mereka pun mendapatkannya, dan mulai memasang. This is the Jess I remember. Sialnya ketika dinyalakan, ada masalah pada kelistrikannya. Jessica terus berpikir, dan harus berimprovisasi. Tentu saja Luke percaya padanya, dan menyerahkan semuanya. Dengan cepat Jessica menemukan solusi, dan langsung memperbaikinya. Tim lain juga sudah akan selesai, sama sepertinya. Namun tim Jessica lebih cepat, dan akhirnya menjadi pemenangnya. Mereka senang, sampai-sampai tanpa sadar berpelukan. Pada babak ini tidak ada sistem gugur, dan Jessica diuntungkan karena berhasil naik ke posisi 3. Di waktu kosong, Luke menelpon ayahnya. Mendengar info bahwa bengkel saingannya kesulitan membayar sewa, ayah Luke ingin mengambilnya. Luke sendiri tidak setuju dengan keputusan itu, namun tidak bisa berbuat sesuatu. Dia hanya meminta ayahnya memberikan mereka waktu, untuk berusaha mencari jalan keluarnya. Tentu semua itu dia lakukan demi Jessica, karena tidak ingin melihatnya sedih kembali. Dia pun mengajaknya ke tempat favoritnya dahulu. Jessica nampak terhibur, dan menikmati waktunya. Bahkan kini dia mau menanggapi Luke, ketika mengungkit masa lalunya. Sebenarnya Luke iri dengan Jessica, karena bisa melakukan apa yang dia suka. Sedangkan dia, terkurung di kantor, dan tidak bisa membantah ayahnya. Couldn't say no. Dari dulu dia mengidolakan ibu dari Jessica, karena selalu berani menghadapi apa yang ada di depannya. Kini dia juga memuji Jessica, karena sifat itu juga menurun kepadanya. Kali ini Jessica sudah mulai berubah, dan tampak menikmati kompetisinya. For now, enjoy the moment. Ayahnya tidak mau membebani dengan urusan bengkelnya, dan hanya ingin melihat putrinya bahagia. Sebelum babak keempat, diselipkan sebuah acara sharing bersama. Jessica sudah mengenal mobil sejak kecil. Menurutnya, mobil adalah saksi bisu dari perjalanan hidup seseorang, atau keluarga. Lama-kelamaan, mobil itu akan usang dan terlupakan, seperti kenangan. Dengan pekerjaannya membuat ulang mobil itu, dia ingin membantu menjaga kenangannya, agar tetap hidup. Luke kagum dengan apa yang diinginkan Jessica, dan terus mendukungnya. Di sana Jessica akhirnya terbuka, dan menceritakan masalah yang ditanggung ayahnya. Apabila menang dalam kompetisi, dia ingin memanfaatkan uang itu untuk membantunya. Di momen itu sebenarnya Luke ingin menceritakan seluruh rahasianya, namun lagi-lagi dia tidak bisa mengutarakannya. Pada kompetisi babak keempat, tugas dari mereka adalah mendiagnosis masalah pada mesin dan memperbaikinya. Lagi-lagi Jessica melakukan kesalahan kecil, dengan melupakan kunci mesinnya. Beruntung Luke selalu memperhatikan, dan membantu menemukannya. Jessica menjadi yang pertama menyelesaikan mesin itu, yang tanpa diduga bergerak sendiri. Beruntung Luke melihat dan menolongnya. Okay. Setelah poin dihitung, Ike yang sebelumnya melakukan kesalahan tereliminasi. Pete yang datang melihat, kagum dengan penampilan mereka. Ketika sedang berbincang berdua, Luke memberitahu bahwa dia ingin mengalah di babak selanjutnya. Dengan Jessica menang, bengkel milik ayahnya dapat terselamatkan. Pete menyuruh Luke untuk menceritakan rencana buruk ayahnya pada Jessica, sebelum dia salah paham, seperti kejadian masa lalu yang membuat mereka berpisah. Namun Luke tetap menahannya, takut apabila konsentrasi Jessica dalam kompetisi akan buyar. Di lain tempat, Terry ingin mengajak Jessica menghadiri pameran foto anaknya. Karena Luke tiba-tiba muncul di sana, dia juga sekalian diundang. Hal yang tidak diduga ini adalah rencana spontan dari Terry, untuk kembali mendekatkan mereka berdua. Setibanya di pameran, Eden langsung menyambutnya. And it's thanks to you. Jessica tanpa sadar menjadi salah satu objek fotonya, yang ternyata disukai oleh banyak orang. Bisa menjadi sumber inspirasinya, Jessica merasa senang.
Suasana yang baik itu membuat Jessica bisa jujur dengan perasaannya di masa lalu. Ketika berpisah dengan Luke, dia merasa sangat kesepian. Dan ternyata, Luke merasakan hal yang sama. Kini perasaan itu terhubung, dan mereka akhirnya bersama kembali. Lain halnya dengan ayah mereka berdua. Steve menemui Ray, dan berniat membeli bengkelnya. Menurutnya hal itu menguntungkan mereka berdua, karena apabila Ray tidak bisa membayar sewanya, dia terpaksa harus pergi tanpa mendapatkan uang sepeser pun. The answer's no. Namun Ray bersikeras ingin mempertahankan bengkel itu, bagaimanapun caranya. Pembicaraan itu harus berakhir, tanpa adanya kesepakatan. Di babak final kompetisi modifikasi mobil, ketiga peserta memiliki peluang untuk menang. Tugas kali ini adalah mengecat mobil masing-masing, sesuai keinginannya. Menyadari proses ini tidak bisa langsung selesai, panitia memberikan waktu selama 2 hari. Malamnya Luke sedang memikirkan sesuatu, dan Jessica menghampirinya. Momen yang tepat ini mendukungnya, untuk mulai mengatakan rahasia masa lalunya. Dahulu sebelum ayah Jessica dibuang oleh ayah Luke, dia sudah mengetahui rencananya. Namun dia tidak bisa menentukan sikap dan hanya diam, karena tidak ingin semua terluka akibat pilihannya. Setelah mendengarnya Jessica lega, akhirnya bisa mengetahui cerita yang sebenarnya. Kali ini pikiran buruknya sudah menghilang, dan bisa melakukan tugasnya dengan riang. Luke yang diberikan gudang yang sama, tidak diperbolehkan melihat hasil karyanya. Dia pun hanya bisa menurutinya, yang penting Jessica bahagia. Ketika Jessica pergi, tiba-tiba ayah dari Luke datang ke sana. Dia sekalian menjenguknya ke sini, setelah pembicaraan sebelumnya dengan Ray. Mendengar itu, lagi-lagi Luke tidak setuju dengan cara yang dilakukan ayahnya. That's just not how our business works, son. Jessica yang sebelumnya keluar, tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka berdua. Walaupun tidak lengkap, dia akhirnya mengetahui kondisi sebenarnya dari bengkel milik ayahnya. Terry pun tidak bisa menutupi lagi, dan mengatakan semuanya. Setelah ayahnya pergi, Luke ingin memberitahukan masalah penting ini pada Jessica. Sialnya sesuatu yang buruk terjadi. Alat untuk mengecat mobilnya macet, dan dia harus memeriksanya. Tiba-tiba alat itu langsung menyala, dan menyemprotkan catnya ke arah mobil milik Jessica. Setelah sampai di sana Jessica kaget, melihat kondisi mobilnya seperti ini. Tentu saja Luke langsung minta maaf, dan menceritakan yang sebenarnya. Jess, I am so sorry. Karena sudah mendengar pembicaraan sebelumnya, ditambah kejadian ini, Jessica mengira bahwa Luke bekerja sama dengan ayahnya untuk menjatuhkannya. Semua sudah berakhir, dan dia langsung pergi. Luke tidak akan membiarkan ini terulang kembali, seperti dahulu. Dia pun akhirnya mulai tegas, dan memutuskan untuk memihak Jessica. Agar tidak terikat, dia melayangkan surat pengunduran dirinya dari perusahaan. Ayahnya tidak menyangka, Luke akan bertindak sampai sejauh ini. Di lain tempat, Jessica masih tertekan dengan semua yang terjadi. Harapannya untuk menolong bengkel ayahnya kini sudah hilang. Apalagi dia merasa dikhianati oleh pria yang sama untuk kedua kalinya. Ayahnya mencoba menenangkan, dan menyuruhnya berpikir positif. Dia menilai Luke adalah orang yang jujur, dan tidak akan melakukan hal seperti itu. Sesampainya di asrama, tiba-tiba ayah dari Luke ingin bertemu Jessica. Dia pun sadar, Jessica pasti sudah mengetahui kerenggangan hubungannya dengan ayahnya. Setelah pertengkaran dengan Luke sebelumnya, akhirnya dia sadar bahwa yang dilakukannya sudah berlebihan. I am deeply sorry for what I did. Dari situ akhirnya Jessica tahu bahwa yang dipikirkannya salah. Dia pun langsung mencari Luke dan meminta maaf atas perlakuannya. Kali ini dia tidak akan menyia-nyiakan ketulusan darinya, karena dia pun juga mencintainya. Dan untuk warna mobil yang bermasalah sebelumnya, Jessica sudah memiliki ide untuk membereskannya. Tibalah saatnya, para peserta menunjukkan karyanya masing-masing. Kevin mengecat mobilnya dengan warna putih, yang menunjukkan nilai kemurnian. Sedangkan Luke, mengecatnya dengan warna biru toska, sesuai dengan semangat klasik dari mobilnya.
Dan yang ditunggu-tunggu selanjutnya adalah Jessica, orang yang selalu memberikan kejutan di setiap pertunjukannya. Di luar ekspektasi, kesalahan warna pada mobilnya dia poles dengan sempurna, sehingga menghasilkan kombinasi warna yang garang. Semua pun kagum dengan mahakarya miliknya. Dan berkat itu, akhirnya Jessica berhasil menjadi pemenangnya. Usahanya terbayarkan setelah melalui proses yang begitu panjang. Uniknya lagi, kesalahan yang ada dapat diubah menjadi suatu karya yang mengagumkan. Steve dan Ray pun akhirnya berdamai. Daripada bersaing, sekarang dia lebih menginginkan mereka untuk bekerja sama, agar berkembang menjadi lebih baik. Thanks, pal. Selain menjadi juara, kini Jessica sudah dikenal banyak orang. Peluang itu dia manfaatkan untuk membuat acara TV-nya sendiri. Tentu bersama Luke, laki-laki yang dia sayangi. Orang baik di dunia ini sudah banyak. Namun orang yang baik dan berani mengatakan suatu kebenaran, masihlah sedikit. Dibutuhkan keberanian untuk melakukan apa yang benar-benar ingin kamu lakukan. Latihlah hal itu, dan jadilah salah satu orang yang bisa mengubah dunia ini. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.